Biografi Insinyur Juanda. Insinyur Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911. Beragama Islam atau bisa dipanggil Juanda Kartawijaya, merupakan seorang politisi. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja di sumbangsih terbesar yang pernah ia berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, atau lebih dikenal dengan Negara Kepulauan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Conventions on Law of the Sea. Karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana, namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Juanda merupakan anak pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Juanda menghabiskan masa-masa sekolah dasarnya di Heidelberger School atau HIS. Kemudian, ia pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, Europees Leisure School atau ELS. Setelah itu, ia melanjutkan ke Technische Hochschule de Bandung atau THS yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Saat itu, ia mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat menjadi mahasiswa, ia juga aktif dalam organisasi non-politik seperti Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Ia pun sempat merasakan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Kemudian, ia bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Juanda merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat. Ia merupakan sosok pegawai negeri yang patut diteladani. Setelah lulus dari TH Bandung, ia lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya. Padahal di waktu yang sama, ia ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar. Setelah 4 tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, ia mengabdi ke Dinas Pemerintahan. Kali ini ia bekerja di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Setelah proklamasi, tepatnya tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, ia diangkat oleh pemerintah RI sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa Madura. Ia juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Kemakmuran Keuangan dan Pertahanan. Ia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMP. Ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa Juanda merupakan seorang pemimpin yang luas. Ia bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu presiden, menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada 7 November 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 224/1963, Insinyur Juanda diangkat menjadi tokoh nasional.